Salam radiasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan hari ini saya akan share kepada rekan-rekan tentang siapa saja dan apa saja tugas dari masing-masing petugas di ruang intervensi radiologi. Baik, langsung saja. Di ruang intervensi ada beberapa profesi secara umum. Yang pertama radiologis dan kardiologis. Dokter spesialis radiologi menggunakan pencitraan seperti CT scan, USG, MRI, fluoroskopi untuk memandu prosedur medis tertentu. Pencitraan ini berguna untuk membantu dokter saat memasang kateter atau memasukkan instrumen bedah melalui sayatan kecil ke dalam tubuh pasien. Tentu saja radiolog dan kardiologi bertanggung jawab melakukan prosedur pemeriksaan dan keselamatan pasien selama dan setelah tindakan. Adapun asisten biasanya dari berbagai macam background, pada umumnya yaitu dokter residen. Selanjutnya yaitu scribe nurse atau sering dikenal dengan perawat instrumen, yaitu tenaga perawat profesional yang diberi wewenang dan ditugaskan dalam pengelolaan alat bedah sebelum hingga selesai tindakan berlangsung, dengan uraian tugas mempersiapkan daerah steril, kemudian membantu memasangkan duk, sarung tangan atau baju steril pada radiolog, kardiolog, dan lainnya. Kemudian membantu memberikan instrumen steril pada operator maupun asisten. Bersama circulating nurse menghitung jumlah kasa, instrumen tajam, serta cairan irigasi yang digunakan selama tindakan. Kemudian juga mengawasi teknik aseptik dan antiseptik. Kemudian menghitung jumlah cairan irigasi untuk mengetahui jumlah perdarahan. Dan terakhir mencatat jumlah anestesi lokal dan adrenalin yang digunakan. Selanjutnya ada circulating nurse, adalah seorang perawat yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengawasi, dan berpartisipasi dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada radiolog dan kardiolog selama di ruang intervensi, di mana juga memiliki tugas mengetahui prosedur tindakan tentu saja, kemudian mengawasi jalannya kelancaran dari tindakan, kemudian membantu melakukan tindakan pendukung, kemudian mendokumentasikan tindakan, kejadian, dan temuan selama tindakan berlangsung. Dan terakhir, membantu dokter anestesi dalam melakukan induksi untuk persiapan anestesi. Tim anestesi terdiri dari dokter spesialis anestesi dan perawat anestesi. Anestesi punya wewenang untuk menghentikan prosedur jika pasien dalam risiko tinggi. Farmasis memiliki tugas untuk menyiapkan obat-obatan yang diperlukan, kemudian menyiapkan instrumen yang dibutuhkan selama tindakan intervensi. Nah, terakhir tentunya radiografer yang berperan sebagai pengoperasian alat siam di ruang intervensi. Seorang radiografer pula memiliki tugas menyiapkan kontras, melakukan pre-exam, dan juga menampilkan hasil dari siam atau CT scan atau MRI yang digunakan untuk melakukan editing dan printing dari citra yang dihasilkan. Berikut 5 hal yang perlu seorang radiografer kuasai di ruang intervensi. Pertama, mengerti mengoperasikan alat yang ada di ruang intervensi. Kedua, mengerti tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan, entah itu angiografi dan
angioplasti atau pemasangan stent dan lain sebagainya. Ketiga, tentu saja percaya diri dalam melakukan prosedur pemeriksaan. Keempat, memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan baik. Terakhir, kelima, yaitu komunikasi agar tercapainya kelancaran dalam melakukan suatu pekerjaan. Tip praktis untuk radiografer di ruang intervensi. Yang pertama, kenali tim intervensi. Kedua, pahami aturan di ruang intervensi. Ketiga, asumsikan semua orang steril. Keempat, pahami siam, image intensifier, dan aksesorisnya. Kelima, pahami prosedur yang sedang berlangsung. Keenam, drop image intensifier dan aksesorisnya. Kemudian atur posisi monitor agar mudah terlihat. Identifikasi pasien, amankan kabel-kabel. Yang berikutnya, pergi ke toilet sebelum pemeriksaan dimulai. Kemudian juga cek memori penyimpanan gambar siam, siapa tahu memorinya penuh atau sudah kadaluarsa, mungkin tidak bisa terdeteksi, artinya perlu dicek secara berkala. Kemudian juga perhatikan mata intervensionis saat melakukan prosedur atau saat prosedur berlangsung. Kemudian berhati-hati dalam menggerakkan image intensifier. Selanjutnya, radiografer bertanggung jawab atas mahasiswa radiografer. Seandainya ada mahasiswa yang magang atau praktek di ruang intervensi. Berikutnya, jangan membersihkan image intensifier selama prosedur. Ke-15, ingat selalu waktu, jarak, dan shielding. Nah, dan terakhir, bagaimana jika merasa pusing? Ya. Jika merasa pusing, yang harus dilakukan segera komunikasikan ke tim yang lain. Segera mencari tembok untuk bersandar agar tidak merusak atau menyentuh dalam keadaan sedang melakukan suatu tindakan intervensi, agar si pasien, petugas lainnya juga masih dalam keadaan aman. Jadi segera mencari tembok untuk bersandar, komunikasikan ke tim. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat membantu bagi rekan-rekan semua dan semoga bermanfaat. Tentu saja tidak lupa saya sampaikan salam radiasi.